Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hazi Azuri, NIM 1404118150, jurusan BDP. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diagram flow, yaitu tugas yang diberikan oleh Bapak Polaris Nasution. Baiklah, di sini tugasnya yaitu pertama, definisi sistem informasi. Sistem informasi ini memiliki definisi yaitu suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Selanjutnya itu memiliki fungsi, yaitu fungsinya untuk meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat. Yang kedua itu untuk menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga itu mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat itu mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Selanjutnya itu Microsoft Word dari Bapak Elizal MSI yang memiliki definisi Microsoft Word adalah perangkat lunak mengolah kata. Ini merupakan kata andalan dari Microsoft Word. Dan juga Microsoft Word adalah sebuah program aplikasi mengolah data berupa huruf atau kata yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya itu fungsi dari Microsoft Word. Yang pertama itu untuk membuat dokumen dengan cepat, membuat dokumen yang bisa dicetak, menyimpan dokumen dalam bentuk ukuran kecil dan format yang beragam, dan membuat tulisan dalam berbagai variasi, serta untuk membuat label surat. Selanjutnya itu sejarah Microsoft Word. Sebelumnya kita sudah mengetahui sejarah Microsoft Word ini pertama kali dirilis pada tanggal 25 Oktober 1983 oleh IMPPC. Pada masa itu dunia pengolah kata dikuasai oleh WordPerfect dan WordStar. Microsoft Word mempunyai konsep what you see is what you get. Apa yang kamu lihat adalah apa yang kamu dapatkan. Microsoft Word adalah program pertama yang dapat menampilkan cetak tebal dan cetak miring pada EMB. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari Microsoft Word. Manfaat dari Microsoft Word antara lain memudahkan dalam penyelesaian pekerjaan, menghemat waktu dan menghemat kertas, serta menghemat biaya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang desain web. Desain web memiliki definisi atau pengertian adalah istilah umum yang digunakan untuk mencakup bagaimana isi web konten ditampilkan. Biasanya berupa hypertext dan hypermedia yang dikirim ke pengguna akhir melalui www atau World Wide Web dengan menggunakan sebuah browser web atau perangkat lunak berbasis web. Selanjutnya itu tujuan dari desain web itu sendiri, yaitu tujuannya adalah untuk membuat suatu desain untuk memudahkan kita. Selanjutnya itu kita membahas tentang aplikasi
aplikasi yang digunakan untuk membuat web atau mendesain web. Yang pertama gitu kita membutuhkan aplikasi Notepad. Notepad adalah Notepad++ adalah sebuah penyunting teks dan penyunting kode sumber yang berjalan di sistem operasi Windows. Selanjutnya itu Dreamweaver atau Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal dengan Macromedia. Dreamweaver keluaran Macromedia. Selanjutnya itu Photoshop. Photoshop ini merupakan aplikasi atau software yang digunakan untuk memodifikasi gambar atau foto secara profesional, baik meliputi modifikasi objek yang sederhana maupun yang sulit sekalipun. Selanjutnya itu Adobe Flash. Adobe Flash dahulunya bernama Macromedia Flash, itu salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan Adobe System. Adobe Flash digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar tersebut. Selanjutnya itu SAM. SAM adalah suatu server yang berdiri sendiri, localhost yang terdiri atas program Apache HTTP server, MySQL database, dan penerima bahasa yang tulis dalam bahasa pemrograman PHP dan Perl. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang internet dan aplikasinya, yaitu dari Pak Polaris Nasution sendiri. Pertama kita harus mengetahui definisi atau pengertian internet itu sendiri. Pertama itu pengertian internet adalah istilah untuk menyebutkan sebuah jaringan, bukannya suatu aplikasi tertentu. Karena internet tidaklah memiliki manfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai, yaitu fungsinya itu internet salah satunya adalah menambah wawasan dan pengetahuan. Karena dengan adanya internet kita jadi lebih tahu mengenai berbagai wawasan dan pengetahuan dari berbagai bidang dari seluruh dunia, terutama kita sebagai mahasiswa itu dunia pendidikan. Kedua adalah komunikasi lebih cepat, karena dengan berkembangnya internet semakin membuat kita komunikasi antar individu menjadi sangat cepat dan mudah. Selanjutnya yang hobi belanja online tentunya bisa juga, karena di internet ini menyediakan aplikasi untuk belanja online. Selanjutnya internet sebagai wahana hiburan seperti musik, mendengarkan radio, menengok TV atau video-video lainnya. Selanjutnya berbagai memudahkan mencari lowongan pekerjaan. Penting yang suka bisnis bisa juga di internet. Selanjutnya kita akan membahas apa saja aplikasi yang digunakan dalam internet. Tentunya untuk memudahkan menggunakan internet itu sendiri, kita juga menggunakan aplikasi. Nah, ini dia aplikasi yang ada di internet. Pertama itu email. Email adalah surat atau pesan elektronik yang dikirim oleh dan antar individu atau komputer. Saat ini email tidak hanya berisi teks saja, tetapi sudah bisa dilampirkan secara grafik, foto, dan juga suara. Selanjutnya mailing list. Mailing list sering juga disebut milis di kalangan netizen Indonesia. Salah satu jenis discussion group internet. Anggota milis dapat berkomunikasi dengan mengirimkan email pada list address. Selanjutnya newsgroup. Newsgroup adalah salah satu discussion group yang ada di internet namun menggunakan komputer jaringan, khususnya yang disebut dengan Usenet. Selanjutnya FTP atau File Transfer Protocol.
Ini adalah layanan internet untuk melakukan transfer file antara komputer kita dengan server di internet, sehingga kita bisa mendownload maupun mengupload file-file. Selanjutnya, remote login. Remote login ini, layanan remote login mengacu pada program atau protokol yang menyediakan fungsi yang memungkinkan seseorang pengguna internet untuk mengakses atau melogin ke sebuah terminal remote host dalam lingkungan jaringan internet. Selanjutnya itu WWW atau World Wide Web, layanan internet yang paling banyak dikenal orang dan paling cepat berkembang teknologinya. Selanjutnya video conference atau konferensi video adalah sebuah seperangkat teknologi komunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda. Selanjutnya adalah telepon atau sistem telepon meliputi konversi sinyal-sinyal suara menjadi sinyal-sinyal listrik frekuensi audio yang dapat dipancarkan melalui sebuah sistem transmisi listrik. Selanjutnya itu internet broadcast. Internet broadcast itu stasiun radio dan atau televisi melakukan siaran langsung maupun tidak langsung melalui internet. Baiklah, itulah hasil presentasi atau tugas diagram flow dari Pak Pelaris. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.